Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Silakan terlebih dahulu. Ya, hal-hal yang tidak berkaitan dengan matematika harap disimpan. Persepsi kembali ya, kita mengingat materi yang sebelumnya. Kalau misalkan materi yang sebelumnya kan kita belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, kita review kembali barisan dan deret aritmatikanya. Apakah kalian masih ingat? Ya, masih ingat? Masih ya? Nah, sambil kita review kembali materinya, kalau misalkan barisan aritmatika, karena kemarin juga kalian sudah belajar tentang barisan aritmatika, ya suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan, jadi tidak berubah. Ya, posisinya bedanya itu atau selisihnya selalu tetap. Nah, Pak, kalau misalkan bedanya itu tidak sama di setiap suku bilangannya bagaimana, Pak? Nah, jadi kalau misalkan itu bukan dikatakan barisan aritmatika. Nah, bilangan yang tetap tersebut disebutnya dengan beda dan dinamakan dengan B. Nah, perhatikan juga barisan-barisan bilangan berikut. Nah, itu ada 1, 4, 7, 10, 13, 2, 8, 14, 20, 30, 25, 20, dan 15. Nah, dari masing-masing barisan A, B, C itu mempunyai selisih atau beda. Nah, apakah selisih atau bedanya tetap? Nah, kemarin juga sudah banyak yang mengutarakan pendapatnya ya. Pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah dengan 3. Nah, jadi dari suku-suku yang berikutnya kita bisa tahu gitu tuh, berdasarkan bedanya, oh ternyata ditambahkan 3. Lalu yang B-nya bagaimana? 2, 8, 14, 20. Nah, pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah dengan 6. Nah, dan dikatakan bahwa beda sukunya 6. Nah, Bapak masih ingat kemarin itu yang menjawab Reza ya, terus Raffi, banyak gitu kan yang sudah mengutarakan pendapatnya. Nah, adapun yang ini ternyata Pak, di sini ada perbedaan lagi tuh Pak. Kenapa? Bahwa istilahnya barisan itu tidak selamanya selisih atau bedanya itu dijumlahkan. Ya tidak, ternyata Pak ada juga Pak yang ditambah dengan min 5 atau negatif 5. Jadi tidak serta-merta semuanya itu ditambahkan, ternyata bisa juga dikurangi atau minus 5 atau negatif 5. Nah, untuk mengingat kembali kita harus ini ya, harus tahu sebelum masuk ke materi deret aritmatikanya. Nah, kalian harus tahu komponen bedanya. Nah, di sini ada yang tahu bedanya berapa? Minus 3. Negatif 3. Nah, kita lihat ya jawabannya benarnya. Nanti jawabannya benarnya itu akan menyala ya. Nanti jawaban yang salahnya itu akan tertutup. Nah, ternyata benar. Kalian sudah bisa memahami. Dan soal yang selanjutnya, oke. Nah, kalau misalkan soal yang selanjutnya kita lihat dulu. Nah, kemarin juga sudah dibahas dan kalian juga sudah tahu jawabannya ya, bahwa beda antara suku yang berurutan dari 3, 7. Nah, kalau mencari beda itu bisa dengan cara mengurangi ya, suku yang kedua dikurangi suku yang pertama. Jadi suku yang selanjutnya dikurangi suku yang sebelumnya. Jadi bisa saja kalian mengambil dari suku yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, suku kelima dikurangi dengan suku keempat ya. Jadi sukunya itu kalian bisa lihat seperti itu. Ya, bisa diambil dari suku yang sebelumnya dengan suku yang sesudahnya. Ya. Setelah itu nanti kalian bisa didapatkan beda. Nah, ini bedanya tadi berapa? Gak tahu kan? Nah, kita lihat nanti jawabannya akan menyala. Oke, Pak. Nah, terus Pak, materi prasyaratnya apa? Sama seperti materi pada barisan. Kalian harus bisa tentang operasi hitungnya, ya operasi dasar hitungnya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, kalian itu harus benar-benar sudah ahli. Ya, kalau misalkan kalian penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagiannya masih kurang ini ya, kurang mahir, itu akan mempengaruhi kalian dalam mengerjakan soal tersebut. Nah, lalu Pak, untuk apa sih Pak kita belajar materi ini? Nah, ternyata kita bisa memprediksikan skala keuntungan dan kerugian. Wow. Ya, skala keuntungan dan kerugian kita bisa cari dengan deret aritmatika. Nah, terus Pak, tujuan pembelajarannya bagaimana Pak? Nah, adapun kita masih sama, ya kita akan belajar tipeknya atau dari apa sih kombinasi dengan
PowerPoint serta quizzes gitu kan ya. Nah, jadi kita belajarnya mengkombinasikan untuk materi sekarang yaitu deret aritmatika. Ya, tujuan pembelajaran yang selanjutnya ini setelah berdiskusi dengan kelompoknya, peserta didik menemukan langkah-langkah menyelesaikan deret aritmatika dengan tepat. Nah, setelah berdiskusi dengan kelompoknya, peserta didik menyelesaikan permasalahan kontekstual dalam deret aritmatika dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran yang kita capai pada pagi hari ini. Dan model pembelajarannya tetap Bapak menggunakan PBL atau Problem Based Learning. Ya, jadi tetap berbasis masalah. Nanti kalian diberikan masalah, kalian selesaikan dengan kemampuan berpikir kalian masing-masing serta kelompoknya. Dan dengan pendekatannya masih dengan pendekatan saintifik. Oke, sekarang kalian perhatikan slide-nya. Nah, ini review yang kemarin ya. Nah, ini kita harus fokus juga pada rumus suku ke M ya. Bahwa di sini permasalahannya kenapa Pak kita belajar lagi, balik lagi ke barisan aritmatikanya. Ya, kita ke barisan aritmatikanya karena nanti deret itu akan berkaitan dengan barisan aritmatikanya. Nah, di sini didefinisikan bahwa berdasarkan pola dari suku-suku pada barisan tersebut dapat ditentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmatika sebagai berikut. Misalnya terdapat suatu barisan aritmatika U1 atau suku yang pertama, U2, suku yang kedua sampai dengan suku ke N. Nah, maka rumusnya UN sama dengan A ditambah ya kurung buka N dikurangi 1 huruf tutup dikalikan dengan B. Dengan keterangannya kalian sudah tahu bahwa A itu ya bisa dikatakan U1 atau suku pertama. Ya, terus ada lagi Pak beda. Beda tuh apa sih Pak? Ya selisih dari suku sebelumnya dikurangi apa suku sebelumnya atau suku kedua dikurangi dengan suku yang sebelumnya atau satu. Nah, di situ N-nya itu merupakan banyaknya suku. Nah, banyaknya suku, kalian mau mengambil yang apa gitu kan ya? Dari sukunya, misalkan mau mengambil suku yang ke 100 bisa gitu kan ya, dengan mengganti N-nya sama dengan 100 dan UN. Nah, kalau udah ada U dengan N berarti suku ke N. Nah, kita lanjut. Nah, ini contoh soalnya. Oke. Nah, di sini. Nah, kalau misalkan jika suku-suku suatu barisan aritmatika dijumlahkan, maka akan terbentuk deret aritmatika. Nah, nama lain dari deret aritmatika adalah deret hitung atau deret tambah. Oke. Sekarang kalian ada pertanyaan tidak? Pak, bedanya deret dengan barisan apa? Atau bedanya barisan dengan deret itu apa? Nah, kalian coba amati terlebih dahulu ya, sambil Bapak berikan bahan ajarnya juga. Ya, nanti kalian pelajari bahan ajarnya sampai kalian bisa menemukan rumus suku ke N. Kalian masih ingat kelompoknya? Masih ya? Silakan ditukar ya tempat duduknya berhadapan dengan sebelumnya. Ya, nah silakan kalian bisa mengerjakan lembar peserta didiknya atau LKPD-nya berdasarkan bahan pembelajaran yang tadi Bapak berikan. Nah, terus sekarang nanti Bapak banyak melihat kinerja kalian dalam kelompok, apakah kelompoknya itu aktif atau tidak. Ingat di sini jangan saling mengandalkan ya. Kalian identifikasi terlebih dahulu
Apa tuh permasalahannya? Ya, dari lembar peserta didiknya, lembar kerja peserta didiknya atau LKPD-nya kalian lihat terlebih dahulu. Makanya jadi tanya buku yang presentasi aman ya Reza ya? Aman Pak. Aman, Raffi aman. Ya Bapak lihat progresnya, kalian sudah bisa mengikuti secara instruksionalnya ya, berdasarkan langkah-langkah yang diberikan. Ya, ada surat ininya. Jadi kalian mensubstitusi atau apa rumus umum jumlah suku ke n suatu deretan matematika itu. Langsung dibacakan saja. Baca masalah dulu Pak. Ya, Bapak tutup dulu ya ini ya. Masalahnya tadi Bapak sudah bacakan, tinggal dikerjakan sesuai pemahamannya kelompoknya Raffi. Menentukan keumuman tujuan di depan. Diketahui buku 1 keberangan A keberangan 360.000 dan untuk mencari B untuk kurung masih lanjut 7/2 dalam kurung 720.000 ditambah hasil kali 6 kali 60.000 360.000 untuk kurung sama dengan Ya, luar biasa ya. Sudah dipresentasikan oleh Raffi mewakili kelompoknya solusinya. Nah, ini luar biasa sudah. Ini mohon kumpulkan LKPD-nya semuanya. Nah, ini udah hampir selesai juga ya, waktunya sudah bentar lagi selesai. Oke. Ya, tadi berdasarkan LKPD lembar kerja peserta didik, menurut kalian deret aritmatika sudah bisa diingat-ingat tidak rumusnya? Bisa ya? Sn sama dengan n/2 ya, kurung buka A ditambah dengan n. Nah, Pak, lalu gimana Pak? Kalau misalkan ini belum diketahui, nah kita turunkan ya, Sn sama dengan n/2. Silakan kalian kerjakan soal evaluasinya. Ya, bisa kalian lihat di depan ada soal evaluasi. Ya, silakan dikerjakan. Ya, sudah semua? Sudah. Silakan dikumpulkan dari belakang ke depan. Ya, Bisa. bisa. Oke, ya. Sudah bisa menemukan rumus dari matematikanya. Nah, untuk materi selanjutnya, insya Allah kita akan belajar tentang barisan geometri. Nah, bedanya apa tuh barisan geometri dengan barisan aritmatika? Kalian harus pelajari dulu. Nanti sekiranya manfaatnya apa untuk kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kalian belajar bertemu dengan Bapak, belajar tentang barisan geometri, kalian sudah tahu ada gambaran. Nanti belajarnya seperti ini. Yang ini yang akan dibahas ya, cakupan materinya. Oke, Bapak akhiri, silakan kalian rapikan kembali ya. Rapikan. Dan sekarang karena waktunya istirahat, Bapak sampaikan kalian juga untuk tetap belajar matematikanya ya, jangan banyak main ya. Tetap belajar matematika, tetap belajar untuk pelajaran lainnya supaya kalian juga terbiasa untuk disiplin dalam kehidupan sehari-harinya ya. Oke, Bapak akhiri semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting